Salam sejahtera, shalom, saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Apa kabar Anda pada hari ini? Doa dan harapan kami, Anda sentiasa dalam keadaan yang baik dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, apapun situasi yang sedang kita hadapi pada saat ini. Bagi Anda yang pertama kali bersama kami, Anda bersama saya Gloria Lungat sebagai penyampai perkongsian Renungan Awan Biru. Oleh itu jangan berganjak dari skrin Anda, sila bersama kami sehingga selesai untuk mendengar dan menikmati perkongsian Renungan Firman Tuhan. Tema perkongsian Renungan Firman Tuhan pada kali ini bertemakan keadaan pada akhir zaman. Tema ini kita ambil dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sehingga ayat yang ke-9. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sehingga ayat yang ke-9. Mari kita membaca bersama-sama. Garis besar di atas keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka ini, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenai kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Jadi berdasarkan teks ini kita akan mempelajari tema Renungan Firman Tuhan kita pada kali ini, yaitu keadaan pada akhir zaman. Rasul Paulus memberitahu Timotius bagaimanakah keadaan pada hari-hari terakhir zaman. Ya. Di zaman terakhir itu bagaimanakah keadaannya? Dalam ayat yang pertama, Rasul Paulus memberitahu Timotius bahwa keadaan akan sangat sukar. Dikatakan di sini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Siapakah ataupun apakah faktor yang menyebabkan kesusahan itu? Perkara yang sukar itu. Ya. Yang menjadikan keadaan menjadi sukar adalah manusia itu sendiri pada akhir zaman. Ada dua sebab apabila keadaan menjadi sukar. Pada hari-hari terakhir, hari zaman, ada dua sebab. Pertama, apabila manusia mulai mencintai diri sendiri. Dalam ayat yang kedua, bagian E, berkata demikian, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan mencintai dirinya sendiri.
Di manakah salahnya apabila seseorang itu mencintai dirinya? Kita sering mendengar kata-kata yang mengatakan ataupun berbunyi seperti ini. Jikalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri, bagaimana mungkin orang lain boleh mengasihi diri kita? Ataupun, jikalau kita sendiri tidak menghargai dan menghormati diri kita sendiri, bagaimana mungkin orang lain boleh menghargai dan menghormati diri kita sendiri? Ya. Tidak ada salahnya dengan kata-kata ini, saudara. Namun, apabila di dalam kita mencintai diri kita itu, yang ada cuma diri kita sendiri, cuma perkataan aku atau saya, tidak ada lagi orang lain, tidak ada lagi pasangan kita, tidak ada lagi anak kita, tidak ada lagi kasih untuk ibu bapak kita, saudara mara kita, dan rakan kita, orang-orang di sekitar kita. Maksudnya di sini, dalam 2E, manusia akan mencintai dirinya. Manusia lebih mementingkan dirinya sendiri berbanding orang lain. Sungguh pun orang itu pasangan hidupnya. Sungguh pun orang itu adalah anak dia sendiri. Sungguh pun orang itu adalah ibu bapak dia sendiri. Sungguh pun orang itu adalah saudara kandung dia sendiri. Apalagi orang lain yang tidak bertalian darah dengan dia. Jadi, di akhir-akhir zaman, manusia lebih mencintai dirinya sendiri. Dia tidak lagi memikirkan kepentingan orang lain. Apabila punya masa, ataupun apabila sesuatu perkara yang membuat ia harus memilih, ia lebih memilih diri sendiri berbanding pasangan hidup dia, berbanding anak dia, berbanding ibu bapak dia, berbanding adik-beradik dia. Yang penting dirinya sendiri selamat. Yang penting dirinya sendiri bisa mencapai apa yang diinginkan oleh kata hatinya. Apa salahnya dengan mencintai diri sendiri ini? Ya, mencintai diri sendiri sangat bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Apakah ajaran Tuhan Yesus itu? Kita lihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34 berkata demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perhatikan perkataan sama seperti aku telah mengasihi kamu. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, kata Tuhan Yesus. Kasih yang bagaimanakah yang Tuhan Yesus nyatakan kepada kita? Di mana Yesus punya kasih yang sanggup, yang rela berkorban. Ya, rela berkorban, rela mati, bangkit untuk menebus saya, saudara, dan saudari dari dosa kita. Itulah kasih yang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini, yaitu kasih yang rela berkorban. Kasih yang membelakangkan dirinya sendiri. Dan Yesus berkata seterusnya, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bagaimana Kristus telah mengasihi kita, seperti itulah kita saling mengasihi di antara kita, sesama kita. Jadi tidak ada di sini istilah pentingkan diri sendiri. Saya, kau. Aku, kau. Tidak ada. Saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Yang kedua, yang menyebabkan keadaan pada akhir zaman, hari-hari terakhir hari zaman menjadi sukar. Yang kedua, apabila manusia menjadi hamba uang. Kita kembali kepada 2 Timotius pasal 3 ayat 2 ayat tadi. Pertama, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, menjadi hamba uang. Bertuhankan uang. Bertuankan uang. Baginya segala sesuatu adalah uang. Sanggup melakukan apa sahaja semata-mata uang. Keadaan ekonomi akan merundung jatuh. Kalau kita melihat sekarang, banyak orang kehilangan pekerjaannya, ya. Banyak orang kehilangan sumber pendapatan dan punya godaan yang sangat besar dengan tawaran dunia.
tawaran iblis untuk memperoleh pekerjaan, cara mudah, cara yang cepat untuk memperoleh uang. Apabila seseorang manusia itu mencintai uang, menjadi hamba kepada uang, manusia tidak lagi peduli dari manakah sumber uang ini, bagaimana ia memperoleh uang itu, adakah dengan cara yang salah ataupun sebaliknya. Apabila sudah menjadi hamba kepada uang, manusia sanggup melakukan apa sahaja, termasuklah mengorbankan orang lain. Itu. Nah, ada dua sebab ini, kesusahan hidup akan melanda dunia. Apabila manusia, pertama, mencintai diri sendiri. Kedua, apabila manusia menjadi hamba kepada uang. Kita lihat dalam ayat yang lain tentang hamba uang ini. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10 berkata demikian. Kerana akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi cinta akan uang, bertuankan uang adalah sumber dari segala kejahatan. Kerana uang, kerana harta, manusia sanggup membunuh sesamanya manusia. Tidak peduli sama ada itu anak dia, sama ada itu pasangan dia, sama ada itu orang tuanya, sama ada itu saudaranya, sama ada itu manusia sesama manusia. Tidak lagi peduli, yang penting adalah uang. Apabila manusia mencintai uang, bertuankan uang. Dan ciri-ciri, sikap-sikap, gaya hidup, gaya pikiran manusia yang mencintai dirinya sendiri, yang cinta akan uang, yang menjadi hamba kepada uang, ya kita lihat dalam ayat yang seterusnya. Kembali kepada 2 Timotius tadi, pasal 3, ya kita kembali baca dalam ayat yang ke-2b, ya kita lihat di sana. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya. Jadi itulah ciri-ciri, ya, gaya hidup, keruntuhan akhlak, keruntuhan moral yang terjadi apabila manusia mencintai dirinya sendiri, mementingkan diri sendiri, apabila manusia bertuankan uang, mencintai uang lebih daripada segalanya dalam hidupnya. Keruntuhan akhlak, kerusakan moral akan terjadi. Dan yang lebih mengerikan, ini terjadi di kalangan orang Kristen itu sendiri. Ya, mari kita lihat pembacaan seterusnya dalam ayat yang ke-5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Di sana ada tanda seruan. Betapa Rasul Paulus sangat serius memberikan satu ketegasan kepada Timotius bahwa ia harus menjauhi orang seperti ini. Karena orang seperti ini adalah orang-orang yang tahu kebenaran. Tahu banyak tentang kebenaran, tetapi mereka sendiri memungkiri kekuatan itu. Kekuatan yang sepatutnya mereka perolehi, tetapi mereka sendiri mengingkarinya. Tidak menganggap kebenaran itu sebagai sesuatu perkara yang penting dalam hidup mereka. Mereka lebih suka kepada hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi ayat yang ke-5. Ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Luarannya mereka
beribadah. Mereka kelihatan kudus, kelihatan hidup murni, kelihatan begitu sempurna di dalam ibadah mereka. Namun dikatakan di sini bahwa pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Apakah kekuatannya? Pengetahuan akan kebenaran itu. Mereka sendiri memungkirinya. Ya. Dan tidak mustahil mereka mengajar, membenarkan perkara-perkara yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu dikatakan di sini mereka memungkiri kekuatannya. Sebab itu ada ayat dalam Alkitab. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kalau kita lihat sekarang keadaan di antara orang Kristen, orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya itu, kalau kita lihat, tidak ada jauh bezanya. Sama saja. Baik cara berpakaian, ya, penampilan, gaya bahasa, budi bahasa, kasih. Padahal kita diajar, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Orang Kristen pada mulanya dikenali karena kasih mereka. Di mana-mana orang Kristen dikenali karena kasih mereka. Perbezaan cara mereka mengasihi orang lain. Di mana rela, sanggup. Orang lain tidak sanggup melakukan, tetapi mereka sanggup melakukan. Karena kasih inilah memenangkan ramai jiwa. Tetapi pada hari-hari terakhir, zaman akhir, manusia kehilangan kasihnya. Kasih menjadi tawar. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Karena orang Kristen itu sudah serupa dengan dunia. Sungguh pun mereka beribadah. Sungguh pun mereka beribadah. Tetapi sudah serupa dengan dunia. Dan seterusnya kita lihat. Ayat yang ke-6. Berkata demikian. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Maksudnya, ya, mengganggu, mencampuri hal urusan rumah tangga orang lain. Ini terjadi di kalangan orang Kristen itu sendiri, di kalangan orang percaya itu sendiri. Seterusnya ayat yang ke-7, ya. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ayat 8. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Mengaku mengenal kebenaran. Mengaku. Ya. Mereka menentang kebenaran yang sudah diakui sekian lama. Tiba-tiba dirubah. Artinya, ajaran sesat. Seperti mana guru-guru palsu, nabi-nabi palsu dahulu menentang Nabi Musa. Demikian halnya di hari-hari terakhir akan muncul nabi-nabi palsu, hamba-hamba Tuhan yang palsu, yang kelihatannya mereka benar, kelihatannya mereka juga boleh menyembuhkan, boleh melakukan mujizat. Namun, kehidupan akhlak mereka, moral mereka telah rusak, jatuh. Karena mereka membenarkan perkara-perkara yang selama ini tidak dibenarkan di dalam ajaran Tuhan, di dalam Alkitab. Namun pada hari-hari terakhir, ya, kesalahan, dosa-dosa itu seolah-olah tidak lagi dosa. Kesalahan, kesilapan itu bukan lagi satu kesalahan. Dibenarkan. Inilah tanda-tanda yang akan terjadi. Kesukaran-kesukaran yang akan terjadi. Kesukaran-kesukaran pada akhir-akhir zaman yang menyebabkan adalah manusia itu sendiri yang menjadikannya sukar. Apabila manusia mencintai diri sendiri, apabila manusia menjadi hamba kepada uang. Apakah tujuan renungan firman Tuhan kepada kita pada saat ini?
Yaitu supaya kita selalu mengingati diri kita sendiri, memberi peringatan pada diri kita sendiri. Karena kita manusia selalu lupa, kita mudah lupa, kita mudah lalai. Apabila kita menyadari, ataupun ada seseorang yang menegur kita, ataupun kita telah mendengar teguran firman Tuhan, kalau kita punya ciri-ciri mencintai diri sendiri, mementingkan diri sendiri, kalau kita sudah punya ciri-ciri menjadi hamba kepada uang, mari kita bertobat, datang kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mau mengalami kesukaran pada akhir zaman itu, karena saya mencintai diri sendiri, karena saya menjadi hamba kepada uang. Mari kita sentiasa memperingati diri kita sendiri. Mari kita periksa diri kita. Mari kita tanya diri kita sendiri. Adakah sikap-sikap yang telah dibaca sebentar tadi dalam ayat yang kedua sehingga ayat yang keempat sudah ada dalam diri kita? Kalau ada, mari kita bertobat, mari kita perbaiki. Supaya hidup kita tidak menjadi sukar. Karena kita akan bisa mengatasi segala masalah, persoalan dalam hidup kita. Apabila kita saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Apabila kita hidup bersederhana. Apabila kita tidak mencintai uang. Tidak menjadi hamba kepada uang. Sebaliknya, kita lebih memilih mencari kebenaran. Karena firman Tuhan berkata, carilah kebenaran. Ya. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara dan saudari, demikianlah perkongsian renungan firman Tuhan pada kali ini. Semoga Anda diberkati. Kita bertemu lagi di lain